Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman mata kuliah chapter 12 mengenai confidentiality and privacy controls. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Perkenalkan, nama saya Lir Kartikawati dengan NPM akhir 053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Effendi dengan NPM 25013010067. Pertama-tama kita akan membahas tentang protecting confidentiality and privacy. Nah, tujuan utama dari perlindungan kerahasiaan atau kekayaan intelektual organisasi dan privasi atau informasi pribadi pelanggan atau karyawan adalah untuk mencegah akses dan pengungkapan yang tidak sah. Nah, ada 4 langkah utama untuk menjaga data sensitif perusahaan dan data pribadi pelanggan. Yang pertama itu identifikasi dan klasifikasi, yaitu mendata di mana saja data disimpan, seberapa sensitif nilainya, dan siapa yang berhak mengaksesnya. Nah, yang kedua ada inskripsi, yaitu mengubah data menjadi kode rahasia. Ini sangat efektif saat pengiriman data, namun tidak bisa melindungi data saat sedang diproses atau ditampilkan di layar. Yang ketiga ada kontrol akses, itu terbagi menjadi 3, IRM, Information Right Management, yaitu mengatur siapa yang boleh membaca, menyalin, atau mencetak file tertentu. Yang selanjutnya ada DLP, Data Loss Prevention, itu sistem yang otomatis memblokir pengiriman email yang mengandung data rahasia. Selanjutnya ada data masking, yaitu menyembunyikan data asli seperti nomor kartu kredit dengan karakter palsu saat digunakan untuk uji coba sistem. Nah, yang keempat itu pelatihan karyawan. Ini adalah langkah terpenting karyawan harus paham cara mengamankan data dan tidak sembarangan menyebarkan informasi. Nah, selanjutnya ada the EU's GDPR and US laws, di mana perlindungan data pribadi menjadi hal penting dalam suatu sistem informasi karena organisasi sering mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan. Oleh karena itu, berbagai negara membuat regulasi untuk melindungi privasi data. Seperti halnya di Amerika Serikat, perlindungan privasi diatur melalui beberapa undang-undang khusus sektor, seperti yang pertama ada HIPAA, yaitu perlindungan data kesehatan. Yang kedua ada HITECH, keamanan informasi kesehatan elektronik. Yang ketiga ada Gramm-Leach-Bliley Act, yang berguna untuk perlindungan data keuangan. Yang keempat yakni California Consumer Privacy Act atau CCPA, hak privasi konsumen. Nah, selanjutnya ada perbedaan penting di mana Eropa selalu menggunakan sistem OPT-in atau data digunakan jika ada izin, sedangkan Amerika Serikat lebih sering menggunakan OPT-out, data digunakan kecuali ditolak. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai Generally Accepted Privacy Principle. Nah, untuk membantu organisasi melindungi privasi, AICPA dan CICA mengembangkan kerangka kerja Generally Accepted Privacy Principle atau GAPP. Nah, prinsip ini menjadi pedoman dalam mengelola dan melindungi informasi pribadi. Nah, GAPP sendiri terdiri dari 10 prinsip utama. Yang pertama ini manajemen, di mana manajemen bertanggung jawab atas kebijakan privasi. Nah, yang kedua ini notice, memberi tahu pengguna tentang penggunaan data. Yang ketiga ini choice and consent, pengguna memiliki pilihan atas penggunaan data. Yang keempat yakni collection, pengumpulan data harus relevan dan sah. Yang kelima yakni use, retention, and disposal, penggunaan dan penyimpanan data harus terkontrol. Selanjutnya yakni yang keenam ada access, di mana individu dapat mengakses dan memperbaiki datanya. Yang ketujuh yakni third parties, di mana pengungkapan ke pihak lain harus jelas. Yang kedelapan yakni security, data harus dilindungi dengan kontrol keamanan. Yang sembilan yakni quality, data harus akurat dan relevan. Dan yang terakhir yakni monitoring and enforcement, di mana organisasi harus memantau kepatuhan privasi. Prinsip ini menekankan bahwa keamanan merupakan syarat penting untuk melindungi privasi, tetapi tidak cukup tanpa kebijakan dan pengawasan yang baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai enkripsi.
Jadi enkripsi ini merupakan kontrol pencegahan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi data, baik saat data ditransmisikan melalui internet maupun disimpan. Nah, enkripsi ini mengubah teks biasa menjadi teks acak yang tidak biasa dibaca, menggunakan kunci dan algoritma. Nah, proses pembalikannya ini disebut deskripsi. Data dibagi menjadi blok sepanjang kunci, lalu algoritmanya itu diterapkan. Nah, penting bagi seorang akuntan, auditor, dan profesional sistem untuk memahami ini, karena enkripsi ini tuh juga memperkuat autentikasi dan validasi transaksi e-bisnis. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi. Ada 3 faktor utama. Yang pertama, panjang kunci. Kunci ini lebih panjang, minimal 256 bit, sering 1024 bit. Membuat enkripsi itu lebih kuat karena mengurangi pola berulang pada chip hypertext, sulit ditebak berdasarkan frekuensi kata seperti the. Yang kedua, algoritma enkripsi jadi harus kuat dan tahan serangan brute force, menggunakan algoritma standar yang teruji secara publik, bukan buatan sendiri karena kekuatannya itu bukan dari kerahasiaan prosedur. Yang ketiga, pengolahan kunci kriptografi. Dia itu paling rentan, jadi menyimpan kunci aman dengan akses ketat, kemudian menggunakan passphrase kuat dan jangan simpan di browser. Kemudian menerapkan kebijakan penerbitan kunci hanya untuk karyawan yang membutuhkan dan mencabut cepat jika karyawan itu keluar atau kunci dicuri. Kemudian ada jenis sistem enkripsi. Yang pertama, enkripsi simetris, menggunakan satu kunci rahasia yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Contohnya itu adalah AES yang sering terintegrasi di sistem operasi, cepat untuk data besar, tapi tantangannya itu adalah pertukaran kunci aman antar pihak dan pengelolaan banyak kunci untuk berbagai penerima. Yang kedua, enkripsi asimetris memakai sepasang kunci, yaitu public dibagikan bebas untuk enkripsi dan private atau rahasia milik pemilik untuk deskripsi. Contohnya itu RSA atau elliptic curve cryptography, yaitu memudahkan distribusi kunci via email atau website, kemudian mendukung autentikasi tapi jauh lebih lambat sehingga sering digabung dengan simetris untuk kirim kunci rahasia. Selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN. Nah, VPN enkripsi ini data saat transit internet menciptakan terowongan aman seperti jaringan pribadi tanpa biaya infrastruktur mahal. Jenisnya yaitu berbasis browser atau IPsec. Nah, VPN ini autentikasinya pihak dan audit rel. Tantangannya dengan firewall yaitu yang pertama, firewall sulit diperiksa paket transkripsi. Solusinya yaitu deskripsi di DMS lalu filter, biarkan masuk lalu deskripsi di tujuan, dan firewall ini sebagai VPN endpoint. Nah, pilihan ini trade-off antara kerahasiaan versus keamanan, juga antivirus atau IDS sulit deteksi. Nah, ini itu menjadikan keamanan informasi sebagai isu manajemen, bukan hanya IT. Selanjutnya ada hashing, yaitu mengubah dokumen asli menjadi sidik jari digital pendek disebut hash, yaitu bersifat satu arah atau tidak bisa dikembalikan ke teks asli dan digunakan untuk mengecek apakah isi dokumen telah diubah atau tidak. Selanjutnya ada digital signature, itu tanda tangan digital, gabungan dari hosting dan enkripsi. Fungsinya untuk integritas, yaitu menjamin isi dokumen tidak dimanipulasi. Selanjutnya keaslian, itu memastikan siapa pengirimnya tidak bisa disangkal secara hukum. Selanjutnya ada digital certificate atau sertifikat digital, paspor digital yang diterbitkan oleh pihak ketiga terpercaya untuk memverifikasi bahwa kunci publik memang benar milik organisasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Digital Certificate and Public Key Infrastructure. Nah, Digital Certificate adalah dokumen elektronik yang berisi public key dan identitas pemiliknya untuk memastikan keaslian suatu pihak dalam komunikasi digital. Nah, sertifikat ini berfungsi seperti identitas resmi di internet dan diterbitkan oleh lembaga terpercaya yang disebut Certificate Authority atau CA. Nah, sistem yang mengelola penerbitan pasangan public key dan private key serta sertifikat digital disebut dengan Public Key Infrastructure atau PKI. Nah, browser secara otomatis memeriksa keaslian sertifikat website untuk memastikan keamanan pengguna. Kemudian yang terakhir saya akan membahas mengenai blockchain.
Jadi, blockchain ini awalnya dikembangkan untuk mendukung mata uang kripto Bitcoin agar mencegah double spending atau penggunaan ganda koin yang sama. Namun, saat ini teknologi ini digunakan di berbagai industri untuk menciptakan audit trail yang andal pada proses bisnis. Nah, blockchain ini adalah ledger atau buku besar terdistribusi yang berisi dokumen yang telah di-hash dan salinannya ini disimpan di banyak komputer. Nah, karakteristik penting dari blockchain ini adalah tidak dapat diubah secara sepihak oleh satu pihak saja, kecuali ada kesempatan mayoritas dalam jaringan. Nah, proses pembentukan blockchain ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, membuat hash dokumen, yaitu kumpulan dokumen dihitung nilai hashnya. Pasangan hash digabung dan di-hash kembali hingga terbentuk satu root hash untuk seluruh blok. Yang kedua, validasi blok, miming. Jadi proses ini menggunakan 3 input, yaitu nonce, angka acak, root hash blok baru, dan root hash dari blok terakhir yang divalidasi. Nah, untuk menghasilkan header hash yang memiliki sejumlah 0 di awal, misalnya 60, penambangan dilakukan berulang kali hingga menemukan nonce yang menghasilkan header hash sesuai aturan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menambahkan blok ke rantai. Nah, setelah validasi berakhir, blok ini baru ditambahkan ke rantai blockchain dan disalin ke seluruh peserta jaringan. Nah, keandalan audit trail blockchain ini berasal dari sifat hash yang unik, yaitu setiap perubahan pada dokumen akan menghasilkan hash yang berbeda. Nah, jika ada dokumen diubah, hash seluruh blok ikut berubah sehingga header hash ini tidak valid. Nah, meskipun seseorang ini bisa mencoba menambang ulang untuk membuat rantai palsu, maka hasilnya itu hanya berlaku di satu komputer dan tidak akan cocok dengan salinan yang dimiliki peserta lain. Nah, karena itu blockchain ini sulit dimanipulasi dan menjadi catatan yang dapat dipercaya. Namun, blockchain ini hanya efektif jika diimplementasikan dengan benar. Nah, kesalahan dalam penerapan dapat menyebabkan catatan ini menjadi tidak andal. Oleh sebab itu, auditor ini harus mampu memeriksa keakuratan dan keandalan sistem blockchain yang digunakan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.